kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita sudah dilimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga pertemuan ini bisa kita laksanakan dengan baik nantinya. Kemudian selawat dan salam yang telah berhasil membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam serba teknologi pada saat sekarang ini. Sebelum kita mulai pertemuan kita pada hari ini dengan membahas sesuai dengan calon CGP, materinya adalah budaya positif. Untuk itu yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, untuk itu kita beri kesempatan untuk memberikan arahan sepatah katanya untuk kegiatan kita pada hari ini. Untuk itu kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah di bidang kesiswaan, kami persilakan untuk menyampaikan pengantarnya atas sepatah kata dalam kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Izinnya gua hari ini kita akan mengikuti paparan di mana tugas-tugas calon guru penggerak akan menyampaikan beberapa materi di hadapan kita. Mudah-mudahan kegiatan ini dicatat sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita kirimkan ke arwah kita Islam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Calon guru penggerak yang sama kita hormati, kawan-kawan guru yang hadir saat ini, sekolah mengapresiasi yang setinggi-tingginya kegiatan pemerintah yang digulir lewat calon guru penggerak yang nanti finalnya adalah sebagai guru penggerak, sebagai pilar utama untuk kemajuan pendidikan di masa depan yang berkekuatan pada bidang digitalisasi. Untuk itu kami sebagai pimpinan sekolah dan support mendukung sepenuhnya kegiatan-kegiatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah atau yang diwakili oleh bidang kesiswaan Ibrahim. Baik, dalam kegiatan kali ini sesuai dengan modul kami, yaitu modul aksi nyata 1.4, yaitu yang bertema budaya positif. Di sini kami adalah calon CGP angkatan 10 dari SMA 5 Sujunjung. Yang dimaksud dengan disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang-orang yang merdeka, inginkan dan menghargai diri seorang dan hadiah. Di sini sangat berperan sekali di sini antara hukuman dan hadiah. Nah, itu yang selalu ada di benak kita dalam PBM. Hadiah, reward, kalau hukuman apa tadi, Miss? Punishment atau hukuman. Nah, kemudian selanjutnya, terima kasih Dian yang telah membantu, berarti CGP dibantu CGP. Nah, itu. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal itu sudah dituangkan di situ. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai itu nilai-nilai itu ada di situ. Yang pertama, setiap pelaku perbuatannya memiliki suatu tujuan yang diinginkan, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berbineka global, bergotong royong, kreatif. Itu dari nilai Pancasila yang selalu kita gemakan di P5 kita di sekolah kita. Kemudian apa motivasi perilaku manusia? Yang pertama, kita bisa melihat di situ bagaimana menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kita selalu mengingat kepada siswa, tentu ada
jadi hukuman dan hadiah atau punishment atau reward kan gitu. Nah, di sini juga ada untuk menghindari ketidaknyamanan adanya hukuman terhadap siswa, itu yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, penghargaan kepada siswa boleh saja itu dengan ucapan selamat, bagus, dan lain-lainnya. Nah, kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka itu inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Itu yang akan memberikan motivasi perilaku manusia kepada peserta didik kita nantinya. Nah, kita melihat di sini apakah itu hukuman, ya, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ada 3. Kalau hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian biasanya tidak ada kaitannya antara jenis pelanggaran dengan hukuman yang diberikan dan menyakiti murid. Nah, contoh ketika kita di kelas anak terlambat, kita langsung menghukum tanpa mempertanyakan dulu apa permasalahan anak, kenapa dia terlambat. Itu namanya hukuman. Kalau seandainya di situ tadi ada yang contoh di sini murid terlambat datang sekolah disuruh lari keliling lapangan upacara, sebenarnya itu hukuman. Nggak apa hubungannya lari keliling dengan terlambat? Nggak ada sebenarnya. Nah, itu hukuman secara tiba-tiba. Itu yang harus kita rubah setelah belajar ini nantinya. Kemudian konsekuensi, sudah ada kesepakatan antara guru dan murid sebelumnya. Jika melakukan pelanggaran A, maka akan menerima konsekuensi B. Misalnya, saat murid sudah 3 kali berturut-turut tidak mengerjakan tugas, maka diminta menyelesaikan tugas di luar sekolah, di luar kelas. Ya, itu yang akan terjadi. Sehingga karena sudah menjamin kesepakatan antara guru dan siswa, itu yang namakan konsekuensi. Baru kita beri hukuman atau konsekuensinya. Yang ketiga, itu namanya restitusi. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Nah, restitusi ini akan menghasilkan disiplin positif. Nah, disiplin positif, sehingga kalau dijalankan oleh siswa tadi, dia akan berpikiran positif, tidak akan main-main lagi. Dan apa tujuannya dia belajar ke sekolah ini? Belajar dari kesalahan. Nah, belajar dari kesalahan. Contoh hari ini dia terlambat. Nah, contoh hari ini terlambat. Kenapa? Besok tidak boleh lagi terlambat. Itu belajar dari kesalahan. Ya, kalau yang permasalahannya sama, itu tidak belajar dari kesalahan namanya. Yang kedua, restitusi itu memperbaiki hubungan. Pak Piki, ada di lain. Ya, lanjut terus sampai habis nanti. Ya, kemudian restitusi kedua itu memperbaiki hubungan. Nah, kalau kita dengan siswa ada masalah, kemudian kita selesaikan, tentu kalau siswa sudah sadar tentang itu, dengan kesalahannya, kalau dibuat kembali berarti dia tidak sadar dengan kesalahan yang dilaksanakannya. Yang kemudian yang ketiga, restitusi adalah sebuah tawaran bukan paksaan. Nah, itu tawaran. Ya, yang kolaboratif nanti kita kalau ada dengan siswa kita tawarkan dulu. Nah, kita tawarkan dulu. Kemudian yang keempat, restitusi itu menuntut untuk dilihat ke dalam diri. Nah, ini sangat mendalam sekali bapak-bapak, ibu-ibu. Kepada siswa kita tanamkan, bukan kita langsung hukum. Nah, tapi kita tanamkan ke dirinya supaya dia meresapi apa yang tujuan sebenarnya untuk ke sekolah ini. Nah, yang kelima, restitusi akan mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, makanya kalau sudah benar-benar dia itu
paham, sudah sadar dengan dirinya, siswa itu pasti akan melahirkan disiplin positif setelah itu. Tapi kalau tidak sadar pada dirinya, maka mungkin dia akan menjalankan kegiatan PBM. Kemudian yang keenam, restitusi itu adalah cara yang paling baik. Nah, yang paling baik. Kemudian yang ketujuh, restitusi itu fokus pada solusi. Nah, fokus pada solusi. Nah, maksudnya apa? Apa permasalahannya dan apa solusinya, sehingga kita bisa membimbing anak itu dan mendapatkan jalan keluar dari permasalahan tersebut. Nah, yang selanjutnya, keyakinan kelas. Kita harus membangun di kelas itu sebuah keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Nah, makanya mengapa harus keyakinan kelas? Nah, karena di sini kita tuntut untuk mendukung motivasi intrinsik itu, karena kembali ke nilai-nilai dan keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, makanya di situ, kalau nantinya anak itu terlambat, itu karena peraturan, Nah, maka keyakinan kelas. Kita mengajak siswa itu supaya dia sadar betul untuk apa? Untuk belajar sesuai dengan tepat waktu. Sehingga dia tidak ada lagi, kalau dia sudah yakin dengan sungguh-sungguh bahwa pelajaran itu penting, dia akan tidak mau terlambat lagi. Itu maksudnya di sini. Maka bukan peraturan, bukan apa. Maka kita harus membangun keyakinan kelas. Nah, kalau kita sudah yakin, pasti kita akan sungguh-sungguh. Apa benar atau tidak, Bapak Ibu? Benar. Nah, itu jalan solusinya yang terbaik untuk kita. Ya, ini perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Boleh kita lihat di sini. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu adalah peraturan. Nah, kemudian keyakinan, tanggung jawab. Kalau anak kita itu buka buku, meminjam buku di pustaka atau kemudian dibacanya, kalau dia sudah habis waktunya, dia bisa menaruh kembalinya tanpa pengumuman, tanpa perintah, berarti dia itu sudah keyakinan kelas namanya, bukan peraturan. Kalau nantinya peraturan, siapa yang tidak mengembalikan buku atau setelah buku dibaca, kembalikan ke tempatnya, itu peraturan namanya di pustaka kalau seperti itu. Tetapi tidak ada apa-apa, anaknya sudah bisa mengembalikan ke tempatnya, berarti dia sudah keyakinan kelas. Itu perbedaannya. Nah, kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nah, kalau keyakinan kelas, kita juga saling menghormati. Nah, kan nampak perbedaannya di situ. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu dinamakan peraturan. Nah, kalau orang yang sudah yakin atau keyakinan kelas menghormati orang lain atau berkomitmen, nah berarti dia sudah paham jam berapa harus hadir sekolah. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Kemudian keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Peraturan selanjutnya dilarang menggunakan narkoba. Itu peraturan. Sedangkan keyakinan bahwa keyakinan kelas itu kalau orang pakai narkoba tentu kesehatannya terganggu. Berarti dia yakin itu, atau keyakinan kelas akan terjamin. Nah, kemudian bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar, kesehatan dan keselamatan, itu keyakinan kelas. Nah, kemudian yang kita terakhir, yang guna masker, itu apa alasannya? Kalau kita yakin atau keyakinan kelas, untuk kesehatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Kenapa? Kalau orang yakin atau keyakinan kelas, supaya tidak kecelakaan. Itu dalam perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Pintar Bu Nela sekali. Iya. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang namanya manusia pasti akan mempertahankan yang pertama ini dulu. Iya. Ya. Kemudian yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ya, kasih sayang baik di sekolah,
di rumah dan di lembaga atau di sekolah. Apakah kita semuanya bisa diterima di sekolah ini? Ya. Merasa terima, nah, berarti itu adalah bagian kebutuhan daripada kita. Kalau kita tidak diterima, berarti Itu ada nyaman ya. ya orang kita nggak nyaman atau kita nggak dibutuhkan oleh sekolah atau lembaga. Ya, kemudian yang ketiga, penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Nah, ini yang paling Yang paling banyak. Yang paling banyak yang sudah mampu. Nah, yang sudah mampu, yang belum, kami yang umur tua ini tidak mampu nggak mampu teknologi, itu maksudnya. Berarti termasuk kebutuhan dasar pengakuan atas kemampuan. Ya boleh lah. Termasuk kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar. Yang positif Ibu. Positif. Nah, yang keempat namanya kebebasan. Nah, kebebasan di sini maksudnya kebebasan sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Gak akan mungkin satu orang guru dengan kebutuhannya dengan kawannya mungkin ada yang tidak sama. Ya, dan begitu juga murid. Kemudian ada kesenangan. Kebutuhan yang kelima adalah kesenangan. Oh, berarti kalau itu boleh ya? Ya, kalau menurut Bu Nela itu Nela itu ketawa itu senang, ya itulah kebutuhan Bu Nela. Kalau tidak ketawa Bu Nela berarti tidak senang. Sedih berarti? Ya, berarti sedih, Tidak tidak terpenuhi kebutuhan ya, tidak dasar. terpenuhi kebutuhan yang 5 ini. Harus gitu di Ya, kalau Bu Nela harus ada hahaha-nya harus. Oh, pengakuan model awak Ya, sebagai istri. itu yang terjadi. Nah, kita lihat. Ya, kita lihat dulu nanti diskusinya kalau ada pertanyaan Bu Nela. Dah, tuh Ya, Pak. ya, udah. Kamu Ya, kebutuhan dasar manusia, coba lihat. I love, kasih, sayang, dan rasa diterima. Nah, itu kita pasti ada. Diterima semua orang itu kasih sayang namanya. Kemudian ada penguasaan. Nah, berarti dapat bintang 5. Nah, kita berkuasa kan itu. Penguasaan. Kemudian karena juara, karena mampu kan dihargai oleh orang. Kemudian ada kesenangan. Nah, kemudian ada kebebasan. Itu kita lamakan dengan tubuh. Ya. Kemudian 5 posisi kontrol. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini supaya kita tahu bahwa kita sebagai pendidik harus tahu 5 posisi kontrol. Kontrol. Ya, yang pertama penghukum. Nah, kita sebagai pendidik adalah sebagai penghukum. Dan begitu anak salah, kita hukum. Nah, kita dicap itu kontrol kita adalah sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ada kita sebagai guru itu ada pembuat rasa bersalah. Contoh, ya siswa mengerjakan itu kita taruh dia itu atau kita misalkan dia bersalah, ternyata dia tidak bersalah. Makanya itu juga membuat bersalah seorang guru. Dan siswa juga demikian. Ya, kalau nantinya siswanya itu di dalam kelas dia selalu buat salah, tetapi dia nggak merasa bersalah, berarti dia belum tercapai fungsi kontrol yang kedua ini. Kemudian yang ketiga, teman. Nah, kita dengan siswa juga sebagai teman. Nah, berbagi curhat. Ya, apalagi curhat PDKT banyak itu. Nah, karena nyaman kita dengan siswa. Ya, pendekatan khusus sehingga kita nyaman selalu dengan siswa. Apalagi yang lain-lainnya. Yang kelima, yang keempat itu ada pemantau. Ya, kita juga sebagai pemantau fungsi kontrol kita kepada siswa. Ya, kemudian yang kelima, manajer. Ya, manajer atau manajerial atau sebagai pemimpin dalam pembelajaran. Nah, di sini dalam yang kelima itu fungsi kontrol kita itu yang sering kita lakukan dalam PBM di kelas. Sehingga ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, ini yang dari yang kelima ini, kalau kita sebagai seorang guru, kita harus paling manajer itu. Nah, manajer itu karena proses perjalanan pembelajaran kita yang menentukan di situ. Sehingga fungsi manajer. Ya, itu yang ada 5 fungsi kontrol. Kemudian ini 5 fungsi kontrol itu bisa kita lihat dengan skemanya, dengan penjabarannya, yaitu bagaimana penghukum, bagaimana pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, itu yang kita praktekkan di kelas nantinya. Nah, kemudian
posisi kontrol yang paling baik itu adalah manajer. Sesuai yang kami sampaikan tadi. Nah, guru harus mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ya, perbuatannya mendukung murid menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Nah, contoh, anak itu datang ke sekolah, tetapi dia nggak mau belajar, nggak mau membuat tugas. Nah, kita kasih tahu kenapa, kita cari ya, tanya sama siswa. Itu kita fungsinya manajer. Yang kedua, contoh kasus. Pagi ini Adi terlambat lagi datang ke sekolah. Ya, sama dengan yang di kelas kita. Cara masing-masing posisi kontrol menangani permasalahan ini. Yang pertama, posisi kita adalah posisi menghukum. Kalau terlambat, langsung kita hukum. Nah, itu. Nah, dengan suara keras, guru berucap terlambat lagi. Itu sebenarnya nggak boleh. Kata lambe bahasa kita. Ya, dan nggak boleh karena kita tanya dulu apa permasalahannya nak, kenapa dia terlambat. Mana tahu ada kesibukannya dia yang sebagai posisi utama di keluarganya. Nah itu. Kemudian terlambat lagi. Kapan sih kamu nggak bisa terlambat? Datang tepat waktu. Nah, kemudian sekarang lari keliling lapangan. Nah, kan ini kita hukum terus. Bahasa kitanya nggak kita kasih kesempatan dulu. Ya, nggak dia akan menjawab sebenarnya mengasih alasan, tapi kita sudah sering mengucapkan itu. Ya, itu. Yang selanjutnya, posisi yang kedua itu posisi pembuat rasa bersalah. Ya, dengan suara lembut guru berucap, Hari, kamu bagaimana ya? Kamu sudah janji sama ibu untuk tidak terlambat lagi. Tapi ternyata kamu masih terlambat. Ibu kecewa sama kamu. Bapak-bapak, Bu-ibu, sudah ini yang kita lakukan di kelas? Belum. Nah, dalam kegiatan penggerak ini kita diajaknya beramah kepada anak. Ya. Makanya, ya tidak boleh seperti itu lagi. Nah, kita tanya dulu konsekuensinya apa, atau kesempatan kelasnya apa. Jadi, saya nggak pernah, saya udah tahu. Ya, karena ya, sebenarnya. Maksudnya gini, coba tadi kalau nggak kamu pinjamkan motor kamu, tentu teman kamu nggak akan jatuh. Itu sudah membuat salah satu membuat rasa bersalah bagi anak. Padahal itu akan menjadi bumerang bagi dia. Maka kita masih tetap tidak bisa pada posisi membuat peserta didik merasa bersalah. Ya bagus Miss. Nah itu yang pertama. Ya Pak M perlu di videokan Pak M. Nanti yang bertanya atau yang berbicara tolong videokan sekali. Ya. Dan supaya masuk ke LMS kami. Ya. Kemudian posisi teman. Nah, kita lihat yang selanjutnya sambil senyum-senyum. Nah, guru berucap, Adi, ayolah. Mengapa kamu masih terlambat? Ya. Sambil senyum, besok jangan diulangi lagi ya. Apakah bisa kita seperti itu? Tidak. Ya, yakin dan percaya beransur-ansur pasti bisa. Menyapanya boleh Ya, dengan menyapanya. jalan, tapi Bagus. Bisa sih seperti itu kata-kata kita, tapi besoknya kita lagi. Nah, nanti ya bagaimana keyakinan kelasnya lagi? Berarti dia belum yakin dengan keyakinan kelasnya. Ya, kemudian selanjutnya posisi pemantau. Nah, guru berucap datar dengan suara formal. Kamu terlambat lagi. Kamu paham kan konsekuensinya? Konsekuensinya Konsekuensinya apa? Kalau terlambat berarti tidak bisa mengikuti pelajaran atau nantinya. Nah itu hukuman nanti. pemantau pelajaran. Ya itu maksudnya. Nah ini pemantau, kita hanya pemantau. Kenapa atau ada apa ya? Nah, itu aja, hanya melihat aja. Tidak Ya. bagus juga karena Kembali tidak lagi ada ya. Dan selanjutnya posisi manajer. Nah ini yang sangat penting. Guru berucap dengan suara tulus mendekat pada murid. Nah, ini ada percakapannya. Guru, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Nah, kalau kita enggak seperti itu. Sekarang jam berapa? Nah, ini lihat jam berapa sekarang. Langsung kita. Nah, itu yang kebiasaan kita.
dalam pelatihan ini kami dituntutnya seperti ini, apalagi Miss yang sudah memahami dua daripada kami. Ya, Adi tahu Pak jam 7.30. Nah, dan kita masing-masing apalagi CGP harus memahami ini sebelum anaknya atau lingkungannya lainnya memahami. Berarti Ramah paham disiplin positif, anak baik semua. Ya baik semua, kita baik semua. Ya, baik semua. Makanya guru, ya kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Ya, masalah ini, ya Adi, saya bisa menyenangkan teman saya Pak. Ya, untuk mengejar ketinggalan saya. Ya, gurunya, baik Ibu, baik itu bisa dilakukan. Apakah besok kamu bisa hadir tepat waktu? Siswanya menjawab, bisa Pak, besok saya akan hadir tepat waktu. Guru, baik, Bapak hargai usahamu, perbaikilah dirimu. Nah, kemudian, itu yang harus Berarti itu dilihat. boleh tuh, perbaikilah dirimu. Boleh tuh. Ya boleh. Kalau les sekali-sekali Kamu ya. maunya apa? Teorinya Nah, udah besok itu. tidak Bu, lagi. Bu Yet, kalau les sekali-sekali, kotori itu enggak boleh. Ya, kalau nantinya anak itu tidak berubah, tentu ada kebutuhan khusus anak itu. Nah, itu lain. Anak Dua inklusif. yang Ya, khusus. eksklusif, kayak itu. Dua yang khusus. Nah ya, nanti kalau kita lihat itu banyak lagi ya. Aduh, Ya, untuk itu kita lanjutkan dulu. Iya. Segitiga restitusi yaitu merupakan suatu proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada keyakinan kelas dan menumbuhkan budaya positif pada dalam dirinya. Kita akan melihat ini ada segitiganya model ini. Di mana guru, di mana sebagai keyakinan, identitas, dan kebutuhan. Kalau kita memang sudah sadar dengan ini dan juga siswa, di kelas itu pasti nyaman. Ya, tapi kami sering dalam pribadi kami di kelas mengatakan kepada anak, kita di sekolah ini itu banyak yang tidak butuh sekolah, hanya butuh labelnya sekolah. Contoh, ketika anak kita nggak sekolah, nggak bisa temannya berteman dengan sama sekolah. Itu salah satu contoh. Ya, selanjutnya, mari kita berbeda, melangkah menciptakan disiplin dan budaya positif di sekolah kita dengan menerapkan positif kontrol, posisi kontrol dengan imbauan tadi. Kita berperan sangat tentang posisi kontrol manajer dengan menggunakan restitusi. Ya, restitusi itu kira-kira yang tidak perlu eksekusi. Enggak prostitusi. Nah, kalau prostitusi lain lagi. Nah, itu kita yang ya, terima kasih. Setelah ini kita lihat video bagaimana kami menangani siswa dengan permasalahannya. Tentu setelah itu baru kita buka dulu. Ayo kok dia. Oke, Pak. Dia. Langsung dipraktek nih. Ini bagus ya. Lu jadi popola, simpan tuh. Zolai hoge kan. Mama Apa tuh? Hah? Mama. Sama Mawa. Semua ada dapat tugas itu. Kalau ada makin deh. Tangga. Kayak Bu Yet dah khusus. Guru bergerak. Ya, mari kita saksikan video singkat ini. MPD. Kita lihat dulu. Segitiga sisi kesalahan tetap Tadi Bapak dapat laporan dari ketua kelas. Katanya kamu habis bertengkar dengan Didi. Benar Pak, saya kesal sih sama dia. Loh, kenapa kesal? Tapi saya sih tidak mau pikir Pak, masa ya selalu pikir kelas. Dia kan jadi capek Pak. Oh begitu. Bapak berada di posisi kamu juga pasti akan marah dan kesal. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Didi?
setiap memarahinya Pak. Bahkan saya akan mengancamnya atau mengancamnya kepada ibu madrasah. Terus apa tanggapan Didi? Dia mengenali. Pasti kita berbuat begitu karena ada alasannya. Iya Pak, masa saya yang saja isi beberapa kali tidak saya kan jadi repot dan sampai kayak sini Pak. Ya wajar lah. Jika kamu merasa marah karena Didi tidak mau membantu kamu, Bapak paham sekali dengan tindakan kamu. Bahkan Bapak bersyukur ketika kamu tidak berbuat lebih buruk lagi. Misalnya menampar dan melempar atau yang lainnya. Sekarang coba kamu pikirkan, kamu memarahi dan mengancam Didi, apakah kamu sesuai dengan keyakinan kita? Tidak. Menurut kamu keyakinan apa yang kamu langgar? Saling menghormati atas nama. Menurut Intan, saling menghormati antar teman itu penting atau tidak? Tidak. Baik, kalau menurut kamu penting, jadi hal apa yang kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Kamu saja akan berbagi keadaan ini. Sudah saja Pak. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan meminta maaf dan saya akan lebih banyak belajar bersama untuk bisa menghargai teman saya. Ya, tepat sekali tindakan kamu dan terima kasih ya. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Teaching lah tadi. Sama aja teaching lah. Ya teaching. Mengambil kesimpulan sendiri. Saya sangat senang sekali dapat berdiskusi dengan Bapak Ahmad Sugiarto mengenai permasalahan. Ah, ya buat dia. Dan tentunya saya dapat lebih meningkatkan kinerja pembelajaran saya dan agar dapat lebih baik lagi daripada sebelumnya. Mungkin seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus kedua. Ya, Bapak hari ini melihat kamu telah pada lama dengan kegiatan apa? Itu dengan kegiatan permukaan. Bahkan sampai keluar dari Bapak senang sekali karena kamu sudah aktif dalam kegiatan sekolah. Tapi kira-kira jika kamu sering tidak mengumpulkan tugas, apakah itu sesuai dengan keyakinan kita? Tidak. Kalau begitu, keyakinan apa yang saya melanggar? Yang benar selanjutnya menjadi sempurna. Baik, bagus. Rajinnya sendiri itu apakah itu kalau tidak juga? Baiklah, kalau penting, apa kamu bersedia memperbaiki keadaan kamu? Bersedia apa? Bersedia. Apa yang akan kamu lakukan menyelesaikan masalah kamu? Saya akan membedakan ketika kebenaran dan kesehatan dan bagus sekali ya. Kita kamu sudah selesai. Makin semangat. Dia hasilnya. Sekarang boleh ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Firhan dari kelas 10-5 SMA Negeri 5. Saya merasa sangat senang sekali bisa berdiskusi bersama Bapak Ahmad Sugiarto tentang permasalahan yang saya hadapi. Semoga kedepannya saya rajin dan giat lagi dalam proses pembelajaran. Demikianlah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Lah, Don. Terima kasih sudah menonton. Bergerak, menggerakkannya. Terima kasih. Lah. Lah. Nah, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir menyaksikan tugas kami ini. Untuk itu ada pertanyaan atau tanggapan tentang kegiatan kami pada hari ini? Ada sedikit Pak. Ya, silakan Bu Bunda. Terima kasih Pak Jos. Pertanyaan saya ini kan ada tadi ada kategori guru nih yang
sebagai penghukum. Ya. Apakah betul-betul jelek guru penghukum itu menurut Pak CGP? Kalau menurut saya enggak juga jelek kok. Karena anak tuh tiap 2 kali seminggu tuh itu aja yang telat. Soalnya jam seharusnya Selasa pagi jam pertama 1-2 kan. Rabu juga jam 1-2. Selalu itu di sanksinya pun baiknya untuk sekolah menurut saya. Saya suruh K3 kemudian saya suruh masuk kelas. Apakah itu dilarang betul dalam sebagai guru penggerak? Kalau menurut saya tuh enggak masalah Pak Dus. Antas guru yang manajerial tadi, kalau dalam manajerial memang sangat bagus ya posisi kita sebagai guru di kelas kita yang memimpin kelas itu selama jam PBM kita. Hanya saja saya merasa, menurut saya itu penghukum dan membuat rasa bersalah sebagai teman, sebagai pemantau dan sebagai manajer tuh butuh kita itu, dan kita telah melakukan itu semua. Apakah nak boleh yang 1, 2, 3 itu Pak Dus? Itu pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bunda telah menanggapi tentang materi pada kali ini. Baik Bunda, kami jawab. Ya, apakah tidak boleh seorang guru itu sebagai posisi penghukum? Ini kelima ini boleh Bunda, karena ini fungsi kita sebagai fungsi kontrol seorang guru. Nah, makanya ada nantinya kita dianggap sebagai penghukum, tidak menanyakan apa permasalahan siswa, langsung kita hukum. Contoh dia terlambat pagi atau menjelang masuk ke kelas, kita langsung hukum lari dulu 10 kali lapangan. Itu apa hubungannya dengan terlambat? Nanti yang pertama dulu kita menanyakan ke siswa kenapa dia terlambat dulu. Nah, makanya baru fungsi kontrol yang mana yang kita jalankan setelah itu. Kalau langsung berarti kita dianggap posisi kontrol kita sebagai guru, posisi kontrol penghukum. Itu maksudnya Bunda. Boleh-boleh saja tapi disesuaikan. Ya, nanti kalau dia sudah sadar, contoh kalau anaknya tidak punya alasan, nah tentu dia akan menyadari keyakinan kelas apa yang dilanggarnya. Itu jawabannya Bunda. Oh, terima kasih Pak Dus. Terima kasih. Tambahannya sedikit Pak Dus dalam posisi penghukum dan pemantau tadi. Ada pembuat bersalah ya. Piket itu tidak ada menjalankan tugas sehingga semua kelas tuh kita suruh mengerjakan tugas dia. Soalnya kayak Intan tadi dan si Niki, Tata tuh jarang sekali mereka piket Pak Dus. Di semua kelas jadinya piket sampai membuang sampah. Habis 1 jam, tinggal PBM saya 1 jam. Tuh saya ingin memberi mereka hukuman tuh membuat jera agar jangan terlambat lagi di jam berikutnya Pak Dus. Terima kasih. Ya baik Bunda, kalau dengan kasus yang Bunda sampaikan itu kami tadi sudah menyampaikan itu apa peraturan atau keyakinan kelas. Ya, kalau seandainya anak itu masih belum mau piket, itu masih dalam peraturan. Berarti kalau anak itu sudah lahir kesadarannya untuk piket, sudah ada terjalin di situ adalah keyakinan kelas. Kenapa? Orang yang yakin itu contoh, kalau orang berobat yakin dengan air putih pasti sehat. Nah, tapi dia butuh. Kalau dia tidak kalau tidak dia ada keyakinan dia orang piket dan nggak ada kesadarannya, berarti dia harus dihukum dulu. Kan itu berarti dia masuk ke ketentuan, dia mau masuk ke hukuman saja atau tadi disebut hukuman dan hadiah. Kalau nantinya boleh caranya model itu Bunda. Besok pagi yang piket besok siapa yang sudah melaksanakan ya boleh Bunda kasih hadiah, contoh ya reward, contoh dengan ucapan selamat atau terima kasih banyak kepada warga kelas yang sudah piket. Itu juga dinamakan hadiah atau reward. Ya, kalau nanti yang Anda hukum semuanya 1 atau 2 orang yang sudah piket kok ke semuanya yang Anda, berarti Anda jadinya kehukum jadinya. Bukan meningkatkan keyakinan kelas itu untuk bahwa kesadaran kelas yang harus ditanamkan kepada siswa. Itu jawabannya Bunda. Terima kasih. Terima kasih. Ya, ada lagi Bapak Bu. Ya silakan Bu Miss Susila Suyanti. Baik, Pak Dus, saya akan coba sedikit menambah jawaban dari Pak Dus.
hanya sekedar untuk mengingatkan bahwa di dalam kurikulum Merdeka ini disiplin positif itu bukan hanya pada guru penggerak, tetapi merupakan salah satu modul bagi guru penggerak di dalam programnya. Namun sebenarnya disiplin positif ini adalah salah satu program yang harus ada di dalam kurikulum Merdeka, di mana ini bukan untuk guru penggerak saja, diharapkan kepada setiap guru di sekolah atau semua guru di kurikulum Merdeka ini, walaupun mungkin ada 5 posisi kontrol, namun kita lebih dianjurkan di dalam menyelesaikan masalah di dalam kelas kita berhubungan dengan masalah siswa kita. 5 posisi kontrol ini harusnya kita diharapkan benar-benar kita berada pada posisi manajer. Kenapa? Karena nanti di manajer itu kita sudah tahu bagaimana fungsi seorang manajer. Sementara sebenarnya inti dari disiplin positif itu adalah setiap guru ini harus mampu menerapkan yang tujuan dari disiplin positif tadi bukan untuk memberi hukuman, membuat rasa bersalah atau yang lainnya. Inti dari disiplin positif ini adalah bahwa kita sebagai pendidik ini harus mampu hendaknya menimbulkan motivasi intrinsik untuk setiap siswa kita. Makanya siswa tidak akan berbuat itu kalau tidak dapat reward, atau siswa akan meninggalkan sesuatu karena ada hukuman. Namun yang diharapkan siswa itu benar-benar sadar dia akan melakukan sesuatu atau akan meninggalkan sesuatu itu sesuai dengan keinginannya, tanpa paksaan dari orang lain. Datang ke sekolah dia akan tepat waktu karena dia tahu itu keinginannya. Kemudian dia tidak akan melakukan ini bukan karena menghilangkan hukuman, tetapi semua intinya adalah membangun motivasi intrinsik dari siswa. Bagaimana cara yang bagus? Ya, maka diharapkan sebagai manajer ini dengan menggunakan cara restitusi. Kita telah dulu apa masalahnya, kemudian kita mengajak dan membimbing siswa untuk mencari solusi. Juga siswa yang mencari, bukan kita yang mengajukan dulu, tetapi cuma sekedar apa tadi menganjurkan atau memberikan pilihan. Jadi apa kalau bisa memang solusi dari kesalahan itu siswa yang memberikannya. Mungkin itu tambahan sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Miss Susila Triasi SPD. Karena apa? Betul sekali disampaikan oleh Miss tadi. Karena yang imbau yang untuk menginginkan budaya positif itu bukan masalah CGP saja, tapi ilmunya di situ yang kita dapatkan dulu. Nah, menurut kita, kemudian keinginan dari CGP ini seluruh yang ada di sekolah itu akan melahirkan budaya positif. Makanya secara beransur-ansur dulu mulai dari guru CGP, kemudian ada pengikutnya. Kalau sudah sama-sama memahami suatu lembaga itu, diinginkan sekolah itu menciptakan budaya yang positif, termasuk anak didiknya, supaya dia bisa belajar dengan baik sesuai dengan keyakinannya untuk belajar atau kebutuhannya tentang pendidikan ini. Terima kasih. Itulah yang dapat kami sampaikan. Salah dan janggalnya mohon maaf karena kami baru latihan dalam menimba ilmu CGP ini dalam 2 bulan ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, masukan dari teman-teman tadi dapat menciptakan budaya positif terlebih-lebih di sekolah kita ini. Demikian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.